يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Wa darat dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali pada pembahasan kali ini, yaitu kita membahas kitab fikih, yang mana pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang istinja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nawaqidil wudu, atau perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Silakan santri dan santriwati sekalian ambil kitab fikihnya, kemudian silakan didobit atau dicatat apa yang Ustaz sampaikan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid daraini amin. Faslun, ini satu pasal. Walladhi yanqudul wudu'a khamsatu asya'a. Walladhi yunqidul wudu'a, dan perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan wudu kita. Apa-apa saja itu? Yang pertama itu ma kharaja minas sabilaini. Yang pertama, sesuatu keluar dari salah satu 2 jalan, kubul atau dubur, kemaluan atau dubur kita. Nah, jadi kalau sesuatu baik itu berbenda ataupun tidak berbenda, berupa angin, keluar dari dubur dan ataupun keluar dari kemaluan kita, apapun bentuknya,
ketika kita sudah berwudu maka wudu kita batal. Kalau mau sholat maka silakan berwudu kembali. Nah, itu aturannya. Jadi kalau kita berwudu kemudian setelah berwudu keluar dari salah satu dari dua jalan itu, baik dari kubul ataupun dubur, sesuatu benda, maka wajib bagi kita ketika ingin melaksanakan sholat berwudu kembali. Berwudunya seperti apa? Seperti yang telah kita pelajari bersama. Nah itu dia. Keluarnya berupa ulat misalnya atau ulat, nah tetap wajib, tetap batal wudu. Atau yang lainnya, benda keras ataupun benda cair ataupun tidak berbenda seperti angin, gas, bunyi kentut. Nah, kentut keluar, angin keluar dari dubur kita, maka itu dapat membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Yang kedua, tidur yang tidak menetap duduknya pada lantai atau pada tempat duduk. Artinya duduknya goyang-goyang. Lain halnya kalau duduknya tetap. Nah, ada orang itu di dalam masjid duduknya tetap aja, kada terangkat buritnya, kada terangkat, tetap dalam keadaan tetap, maka dia tidak batal wudunya, asalkan jangan bersandar. Bila bersandar, itu batal wudunya. Guring sambil bersandar, itu batal wudunya. Kenapa? Karena bersandar itu sama dengan berabah. Nah itu. Jadi orang tidur ketika berwudu, maka wudunya batal. Nah, kalaunya tidurnya tidak bergerak, duduk tetap duduknya, nah maka wudunya tidak batal. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, wazawalul akli bisakrin wa maradin. Hilang akalnya dengan sebab mabuk ataupun dengan sebab sakit. Jadi mabuk, limbah berwudu, sekalinya minum sesuatu yang memabukkan, mabuk. Nah maka hilang akalnya, akal normalnya hilang, tertawa-tawa sorangan misalnya, atau yang lainnya yang menandakan bahwasanya dia kehilangan akal, maka wudunya yang telah dilakukannya batal. Atau juga karena lantaran sakit misalnya, gila babi misalnya, atau misalkan hilang akalnya karena pingsan misalnya. Nah maka wudunya itu karena pingsan itu akalnya untuk sementara ketika pingsan hilang, maka itu batal. Atau gila babi misalnya, sebentar gila sekalinya, gila satu mat, nah maka juga wudunya batal. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah walam surrajulil mar'ata. Nah, laki-laki menyentuh kulit perempuan al-ajnabiyah yang tidak muhrim, orang lain, tidak ada hubungan muhrim. Nah, atau sebaliknya, bebinian tersentuh lalakian, maka dua-duanya batal. Lakian menyentuh binian, dua-duanya dalam keadaan berwudu, itu juga batal. Termasuk walaupun sudah bersuami istri, maka suami dan istri ketika bersentuhan wudunya juga batal. Walaupun suami istri sudah sah, maka tetap wudunya batal. Kalau dengan yang muhrim, nah
Yang muhrim itu antara lain itu adalah orang tua, kemudian saudara, kemudian saudara atau saudari dari orang tua, paman atau acil kita, kai dan nini, terus ke atas kalau ada misalnya ading, kakak, anak kemanakan, anak dari saudara, anak dari dengsana kita, mintuha kita. Nah, itu yang tidak batal bila bersentuhan. Tapi kalau mintuha lawan anak mintuha ya tetap batal. Kenapa? Karena kita boleh menikah dengan anak itu. Nah, yang dimaksudkan dengan muhrim ini adalah ikatan keluarga yang membuat kita tidak bisa lagi menikah. Itu yang disebut dengan muhrim. Kalau bisa menikah, maka itu disebut ajnabi. Misalkan lawan sepupu itu kita bisa nikah. Maka kalau bersentuhan dengan sepupu itu hukumnya batal. Kenapa? Karena dia adalah termasuk ajnabi. Bersentuhan tanpa lapik, kada belapikan sama sekali. Jadi ketika bersentuhan, maka hukumnya batal. Kalau dengan muhrim yang seperti yang Ustaz sebutkan tadi, maka tidak batal. Walaupun bersentuhan kulit sama kulit itu tidak membatalkan wudu, baik itu yang lakian ataupun yang beginian. Tapi kalau lawan ajnabi, lawan orang lain, maka itu hukumnya batal. Nah, bersentuhannya itu min ghairi hailin, tanpa ada lapik, tanpa ada lapik. Misalkan lakian lan bebinin bersalaman, tapi nang lalakian misalkan betutup tangannya, bekaos tangan, bersentuhan lan bebinian, nah, kada kulit sama kulit bersentuhannya, maka itu boleh. Tidak batal, tidak membatalkan wudunya. Bersahwat atau kada bersahwat, bila bersentuhan itu hukumnya batal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ialah massu farjil adami bi batinil kaffi wa massu hilqati duburihi alal jadid. Yang kelima yaitu massu farjil adami, menyentuh kemaluan manusia meskipun kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Misalnya kemaluan anak, kemaluan kemanakan kita, kemaluan anak kita sentuh, membasuhinya bakami, nah maka batal wudunya. Atau membasuhi ading kita bakami, menyentuh kemaluannya, maka batal wudu kita. Karena menyentuh menyentuh kemaluannya. Walaupun dengan anak kita yang kita sentuh, ading kita, tapi namanya kemaluan, maka tetap batal. Dan ada juga yang mengatakan wa masuhil qatiduburihi, dan menyentuh lingkaran dubur. Lingkaran dubur itu yang di kalimut kita itu, nah ada sedikit habang melingkari itu. Nah maka itu ketika menyentuh itu hukumnya batal. Hukumnya batal. Tapi di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa Fathul Mu'in mengatakan bahwa kalau kita menyentuh pipi burit, maka sunat berwudu. Sunat berwudu. Kada batal tapi sunat berwudu. Tapi kalau kita menyentuh kalimut tadi itu nang lingkaran merah pada lubang dubur kita, maka ketika menyentuh itu hukumnya batal wudu kita. Sama seperti menyentuh kemaluan. Dengan apa? Bizahri kaffaihi. Nah, dengan dengan telapak tangannya, menyentuh kemaluannya dengan ini. Ya, menyentuh kemaluannya dengan ini. Tapi kalau menyentuh kemaluannya dengan ini, maka kada batal.
bibatinil kaf dengan batinil kaf ini nih, dengan telapak tangan ini, maka hukumnya batal. Tapi kalau bizahiril kaf dengan belakang telapak tangan ini, ketika menyentuh kemaluan manusia, menyentuh kemaluan siapapun itu, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, dengan ini menyentuhnya maka tidak membatalkan wudu. Kalau dengan depan ini batal, tapi kalau belakangnya tidak batal wudu. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari dubur ataupun kemaluan, baik itu benda keras, lembek, cair ataupun gas. Bila keluar dari dubur kita atau dari kemaluan kita, maka itu hukumnya batal wudunya. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu adalah tidur. Tidurnya tidak tidak tetap duduknya, tetap pada kedudukannya, angkat itu, angkat buritnya ada tetap bergerak-gerak, maka itu hukumnya batal. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu adalah hilang akal, baik itu karena mabuk ataupun karena sakit. Sama halnya dengan pingsan, juga batal wudu. Mabuk, pingsan, atau sakit yang lainnya, maka itu membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, laki-laki dan perempuan yang ajnabi, yang tidak semuhrim, itu bersentuhan, maka hukumnya juga batal. Bersentuhannya tanpa lapik. Nah, kalau berlapik itu kada apa-apa. Ada yang menghalanginya kada apa-apa. Walaupun tipis ya kada apa-apa. Kada batal. Misalkan jangan sampai tersentuh kulit. Kemudian yang terakhir yang membatalkan wudu ialah menyentuh kemaluan dengan batinil kaf. Nah, batinil kaf dengan telapak tangan. Bukan zuhril kaf, dengan telapak tangan kita ini. Yang depan ini. Nah, kalau menyentuh dengan ini maka hukumnya batal. Nah, jadi ada 5 yang membatalkan, semoga kita bisa memahami. Nah, jangan lagi pada terjejak tahi ayam batal, kan ada istilahnya. Terjejak tahi ayam batal. Kalau terjejak tahi ayam dalam keadaan berwudu, terjejak tahi ayam, maka basuh aja tahi ayamnya, kau aja langsung sembahyang. Tidak usah lagi mengulangi wudu. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah kaprah lagi nanti. Jangan sampai salah kaprah, salah pemahaman jadinya. Kalau salah pemahaman lalu jadinya rancu. Nah. Lalu apakah ada batasan baik itu perempuan yang kalau pina nang alus kah, nang ganal kah, atau berapa umurnya ketika itu batal wudunya? Nah, ada yang mengatakan kalau Syekh Yusuf itu mengatakan bahwa kalau usia perempuan itu sudah 7 tahun, maka itu ketika menyentuhnya disepakati itu membatalkan. Tapi kalau umurnya masih 5 tahun, maka itu hukumnya tidak batal. Nah, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.